Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11 semester 3, kali ini adalah kita mempelajari menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Kemarin yang pertama adalah kebutuhan instalasi listrik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik. Dari peta konsep kemarin, di sini menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik, kita nanti akan mempelajari tentang yang pertama tata letak, yang kedua adalah jumlah bahan, dan yang ketiga adalah biaya instalasi listrik. Menganalisis kebutuhan bahan dan biaya instalasi listrik adalah suatu hal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan instalasi listrik. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses pemasangan tidak terjadi suatu kesalahan atau pembengkakan biaya. Berikut contoh perhitungan jumlah kebutuhan instalasi listrik rumah tinggal. Yang pertama, tata letak pemasangan instalasi listrik. Tata letak dalam pemasangan instalasi listrik dapat diwujudkan menjadi sebuah sketsa atau gambar di bawah ini. Nah, ini contoh gambar pemasangan instalasi listrik satu fasa yang tampak pada gambar di samping. Itu bisa dilihat ukuran rumah atau denah rumah pada gambar di samping adalah 700 kali 800 cm. Silahkan dilihat dulu, dipelajari di dalamnya, ruangan-ruangannya, baru nanti kita lanjutkan untuk membahas jumlah bahan yang diperlukan untuk instalasi listrik. Berdasarkan gambar tata letak yang ada pada gambar di atas tadi, dapat diketahui bahan yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan apa saja? Bahan yang dibutuhkan yang pertama, yang utama adalah dari gambar di atas 3 buah saklar tunggal. Bisa dilihat di gambar di atas tadi, bisa dilihat berapa ruangannya. Ya, dari situ akan ketemu berapa saklar. Di sini ada 3 buah saklar tunggal. Terus 1 buah saklar seri. Jadi di situ ada 1 buah saklar seri. Dan 3 buah kotak kontak. Jadi 3 buah saklar tunggal, 1 buah saklar seri, 3 buah kotak kontak. Lah, lampunya bagaimana atau fittingnya bagaimana? Di situ kita lihat ada saklar tunggalnya 3 ditambah 1 saklar seri, berarti kan 4. Tetapi di sini untuk lampu atau fitting ada 5. Kenapa? Karena di situ yang satu adalah saklar seri, maka dibutuhkan 5 fitting lampu. Berikutnya adalah kotak kontak. Di situ ada 3 buah kotak kontak.
Bisa dilihat gambarnya. Kemudian kotak sekring atau box sekring. Dari denah itu kita juga butuh pipa PVC. Pipa PVC juga membutuhkan tool atau tutup ujung pipa. Kemudian dari pipa itu kita butuh klem. Nah, itu untuk aksesorisnya. Kemudian ada kotak sambung. Kotak sambung kita nanti menyesuaikan. Yang paling sering dipakai adalah T-dus. Mungkin kalau butuh 4 cabang atau perempatan, kita butuh cross-dus. Itu yang sering digunakan. Tetapi kalau kapasitasnya banyak atau besar, kita butuh yang besar, namanya Durados. Yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya adalah kabel NJA atau NJM. Nah, ini kita lihat bahan-bahan ini tadi, kita lihat dari denah rumah gambar di atas tadi. Instalasi yang dipasang direncanakan sistem satu fasa, satu grup. Maka hanya dibutuhkan kotak sekring yang lengkap dari 6 ampere. Saklar-saklar, kotak-kotak dan roset itu kalau dulu, kalau sekarang kita tidak pakai roset. Ya. Itu harus ditata sedemikian rupa sehingga nanti selain di situ handal juga aman. Nah, untuk pemasangan instalasi listrik yang menggunakan pipa yang sesuai dengan peraturan BUIL, yaitu pemasangan saklar pada dinding paling rendah adalah 1,5 meter dari lantai. Ingat, paling rendah 1,5 meter dari lantai. Demikian juga halnya dengan pemasangan kotak kontak. Adapun kotak kontak adapun sekring atau kotak sekring itu adalah 1,7 meter dari lantai. Nah, ini harus dibedakan. Jadi tadi saklar stop kontak itu adalah paling rendah 1,5 meter dari lantai. Tetapi untuk kotak sekring atau box sekring itu adalah ukurannya 1,7 meter dari lantai. Dalam hal ini tinggi antara lantai dan plafon adalah 3,5 meter atau 3,5 meter. Setiap saklar memerlukan pipa sepanjang 3,5 dikurangi 1,5 sama dengan 2 meter. 3,5 tadi kan plafon. Jadi ketemunya adalah 2 meter. Itu untuk pipanya. Sehingga untuk 3 buah saklar tunggal, kita lihat lagi kembali ke gambar. Tadi kan 3 buah saklar tunggal, 1 buah saklar seri, 3 buah kotak kontak atau stop kontak, dan 1 buah kotak sekring. Dibutuhkan panjang pipa, kita hitung berarti 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 dikali 2 meter. Karena pipanya kita butuh 2 meter. Sama dengan 16 meter. Itu untuk pipa. Pipa yang digunakan berukuran 5/8 inci. Ingat, pipanya adalah pipa PVC 5/8 inci.
Lah, di pasaran satu pipa panjangnya adalah 4 meter. Sehingga, nah ini satu pipa panjangnya 4 meter. Sehingga diperlukan pipa PVC tadi sebanyak, karena totalnya tadi ketemu 16, berarti sebanyak 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti ketemunya 4 batang atau 4 lonjor. Itu untuk pemipaan. Setelah kita lihat dari gambar di atas tadi, maka akan ketemu pipa sebanyak 4 batang atau lonjor. Terus setiap ujung pipa harus dipasang tul atau tutup ujung pipa. Tadi sudah saya sebutkan untuk bahan yang diperlukan kan tul atau tutup ujung pipa masuk di situ. Nah ini gunanya untuk ini, untuk ujung pipa. Sehingga diperlukan 16 tul. Kenapa? Karena 8 dikali 2. Maka ketemunya 16 tul. Karena ujung-ujungnya yang dikasih penutup atau tul. Beberapa klem harus dipasang tiap 10 cm dari saklar. Supaya apa? Ya supaya pipa tersebut kalau dipasang tidak lepas. Kotak kontak dan kotak sekring. Nah, klemnya ini nanti kita menyesuaikan. Tetapi di sini aturannya harus dipasang tiap 10 cm. Tetapi nanti kalau di lapangan kita sesuaikan. Kalau dirasa butuh lebih banyak, kita kasih lebih banyak. Satu batang pipa PVC memerlukan 4 klem. Sehingga dibutuhkan sebanyak 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi karena ini satu batang atau satu lonjor pipa butuh 4 klem, maka kita klemnya di sini akan membutuhkan 32 buah klem. Tetapi kalau kita di lapangan, biasanya kita sudah sedia untuk klem itu kita belinya adalah 1 pak. Selanjutnya setiap klem membutuhkan 2 buah skrup. Nah, otomatis kalau sudah ada klem, berarti kan kita untuk menempelkan klem itu butuh apa? Di sini butuh skrup ataupun paku mungkin kalau tidak ada skrup. Karena terkadang kalau skrup itu kan di kayu, tapi kalau di tembok itu kita ganti dengan paku. Lah, untuk paku kita membutuhkan berapa? Nah, di sini karena klemnya 32 jumlahnya, maka akan kita kalikan 2. Jadi untuk klemnya, untuk skrup atau pakunya, kita akan membutuhkan 64 buah. Karena 2 kali lipat dari klemnya. Terus kita lihat lagi gambar di atas tadi. Berdasarkan gambar rencana di atas tadi, dibutuhkan percabangan atau penyambungan sebanyak 11 percabangan. Jadi kalian hitung bisa itu, gambarnya dihitung bisa. Jadi kita butuh sebanyak 11 percabangan. Sehingga dibutuhkan 11 kotak sambung ataupun tadi namanya T-dus, cross-dus ataupun dura-dus. Jadi kita butuh minimal 11 kotak sambung karena di situ ada 11 percabangan. Tetapi karena biasanya kita di lapangan itu percabangan kita mungkin kabelnya terlalu banyak. Jadi bisa walaupun di sana ada 11 percabangan, bisa kita buat lebih. Supaya apa? Supaya dalam satu kotak sambung itu
tidak terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh itu juga akan berisiko. Makanya kita tambah bisa, boleh, dan boleh. Aturannya boleh. Seperti itu. Kemudian kita bahas tentang tak kalah pentingnya adalah di sini kabel. Kita di sini ada ataupun butuh kabel NJA ataupun NJM. Berdasarkan keterangan di atas, jadi setelah tadi beberapa keterangan tentang saklar, kotak kontak atau kotak sekring, maka kita di sini akan menghitung jumlah kabel nanti. Berapa kabelnya nanti yang dibutuhkan? Kita hitung sekarang. Cara penghitungannya bagaimana? Karena ini perencanaan, kita harus matang. Cara menghitungnya nanti bagaimana? Ini. Di sini juga sudah saya catat, saya tulis biar kalian nanti bisa. Yang pertama adalah kita sebutkan, karena tadi 3 buah saklar tunggal. Ingat, 3 buah ya saklar tunggalnya. Jadi perhitungannya adalah 3 kali 2, 2-nya itu apa? Karena saklar tunggal membutuhkan 2 kabel. 3 kali 2 dikali 2,1. 2,1 itu adalah kabel yang turun dari plafon ke saklar. Ketemunya adalah 12,6 meter. Itu untuk 3 buah saklar tunggal. Kemudian 1 buah saklar seri. Tadi kan disebutkan ada saklar seri. Jumlahnya 1. Maka di situ 1 dikali 3. Kenapa kok tidak 2? Karena saklar seri kita butuh kabelnya isi 3. Maka 1 kali 3 kali 2,1. 2,1 adalah dari plafon menuju ke saklarnya. Ketemunya adalah 6,3 meter. Kemudian 3 buah kotak kontak atau stop kontak. Di sini hitungannya adalah 3 karena 3 buah kotak kontak. Perkaliannya adalah kali 3 karena kotak kontak juga butuh fasa, netral, sama grounding. Maka kita itu kabel 3. Jadi 3 kali 3 dikali 2,1 sama dengan ada 18,9 meter. Berikutnya kotak sekring. Kita hitung. Itu kotak sekring atau PHB-nya ada 1, maka 1 kali 2 kita butuhnya cuma 2 ataupun 3 lah. 3 tidak apa-apa. Jadi 3 itu mungkin fasa, netral, ground. Di sini hitungannya saya kasih contoh 2. 1 kali 2 kali 2 1. Maka dapatnya adalah 4,2 meter. Dari hasil perhitungan panjang tadi, kita total jumlahnya adalah 42 meter. Nah, di situ ada 42 meter. Terus kita lanjutkan dari perhitungan tadi yang sudah kita dapatkan total berapa kabel yang dibutuhkan, kita juga masih menghitung yang lainnya. Sehingga panjang kabel di atas plafon berdasar gambar tadi yang di atas adalah sebagai berikut. Tadi ketemu berapa? Totalnya 42 meter. Sekarang kita menghitung saluran utamanya karena belum kita hitung. Jangan sampai lupa ini. Sekarang saluran utama, kita pakai kabelnya apa? Ukurannya adalah saluran utama 4. Di sini hitungannya adalah 4 kali 3,75. Maka ketemunya adalah 15 meter. Itu untuk saluran utama. Saluran dari kotak sambung ke fitting. Kotak sambung tadi yang di atas, mungkin di plafon. Kita hitung 5 kali 2,5. Jadi 5 ada 5 kali 25 itu panjangnya sama dengan 12,5 meter. Terus kabel untuk sambungan atau percabangannya di situ adalah 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jadi panjang kabel adalah 15 tadi saluran utama dikali saluran dari kotak sambung ke fitting itu adalah 12,5 dikali
kabel untuk sambungan, spare-nya ini ya, kandungannya itu 0,1 sama dengan kita dapat jumlahnya 18,75 meter. Pengukuran pada gambar rencana dibutuhkan di sini 77,50 meter kabel NJA atau NJM di atas plafon. Dan ditambah dengan kabel-kabel yang ditarik dalam pipa adalah tadi 18,75 ditambah 42 sama dengan 60,75 meter. Kemudian ditambah spare-nya 10%, maka panjang kabel menjadi 60,75 ditambah 10% kali 83,4 sama dengan ketemunya total adalah 66,82 meter. Lah di pasaran ini perlu digarisbawahi bahwa di pasaran itu biasanya satu roll kabel NJA atau NJM itu panjangnya adalah satu rollnya ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Tinggal kita pilih. Kita tadi dapat total dari instalasi tersebut kabelnya adalah 66,8 meter. Nah, kalau kita berarti pakai kabel yang ukuran 50, satu rollnya 50 meter, berarti kita belinya 2. Tetapi kalau kita butuh yang 100 meter, berarti belinya 1. Nah, dari sini kita akan ketemu kabel tersebut nanti masing-masing tiap fasanya kita berapa, kita akan ketemu. Jadi kita kalau beli yang 100 roll ya di sini, maka untuk fasa warna merah kita ambil 1 roll, warna biru kita ambil 1 roll, untuk grounding atau kuning strip hijau kita ambil 1 roll. Nah, inilah total dari contoh perhitungan untuk panjang kabel. Terus untuk biaya instalasi listrik. Biaya-biaya untuk instalasi listrik sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan dan perlengkapan instalasi listrik. Nah, di dalamnya apa saja? Ya mungkin kita nanti kalian butuh perhitungannya ditabelkan. Kita buat tabel. Ya. Yang pertama adalah saklar tunggal, mungkin mereknya kita sebutkan di situ. Nama bahannya saklar tunggal Broko, contohnya. Volumenya berapa? Tanya. Itu ada tadi di situ saklar tunggalnya ada 3. Satuannya buah. Harga persatuan berapa? Contohnya 15.000. Berarti total harganya adalah 15.000 dikali 3 dan seterusnya sampai semua bahan-bahan yang diperlukan dalam suatu instalasi rumah tinggal dalam satu rumah tersebut semua disebutkan di sini. Maka akan ditabelkan supaya tahu nanti biaya instalasinya untuk perlengkapan instalasi listrik itu total berapa, ya. Terus tetapi di dalamnya nanti harus ditambah lagi biaya penyambungan. Nah, biaya penyambungan itu nanti biayanya akan kita urus ke PLN. Karena di sini PLN yang berwenang. Untuk 450 contohnya, itu biaya penyambungan adalah sekitar 450 sampai 500. Untuk 900.000 biayanya adalah 850 sampai 950.000 dan seterusnya. Itu untuk biaya bahan dan perlengkapan instalasi listrik. Kemudian selanjutnya adalah estimasi biaya tenaga listrik. Proses pemasangan instalasi listrik yang mengacu pada gambar di atas tadi, komponen yang akan dipasang, pemasangan kabel listrik, dan pipa kabel dilakukan oleh tenaga ahli. Yang jelas di sini pasti tenaga ahli, karena yang tahu tentang bab kelistrikan.
Tetapi di sana nanti akan dibantu oleh tenaga pembantu atau tukang. Yang jelas tukang tersebut juga sudah tahu tentang kelistrikan. Untuk melakukan proses pengerjaan instalasi listrik diperlukan 2 orang tenaga kerja. Jadi tidak mungkin. Kalau satu tenaga kerja nanti di sana tidak akan jadi kerja. Karena apa? Karena di dalam kelistrikan pekerjaan itu kita mengerjakan sekali bekerja itu kita di bawah dan di atas. Makanya kalau satu orang kita naik turun tidak jadi kerja. Makanya ada salah satu di atas, salah satu di bawah. Dan aturan dalam K3-nya, K3LH itu juga dalam sebuah pekerjaan tidak boleh dikerjakan satu orang. Kalau perusahaannya kecil itu minimal 2 orang. Kalau perusahaannya besar minimal 20 orang. Kenapa? Karena kalau nanti terjadi kecelakaan kerja di sana, jadi yang satunya tahu atau temannya tahu supaya bisa mengatasi kecelakaan tersebut. Tadi diperlukan 2 orang pekerja. Yang satu adalah pelaksana, yang satu adalah tenaga ahlinya. Nah, dikerjakan berapa hari? Estimasinya nanti kita kerjakan selama 6 hari. Ini dalam satu rumah tinggal, bukan satu paket maksudnya. Kalau satu paket dikerjakan cuma 3 jam selesai. Tetapi kalau instalasi tersebut full dalam satu rumah itu kurang lebih estimasinya kalau rumah tinggal yang di sana dayanya 450 sampai dengan 1300 itu adalah sekitar 6 hari. Lah rinciannya bagaimana untuk biayanya? Yang pertama 1 orang pelaksana per hari. Mungkin sekarang nominalnya adalah 150.000. Jadi 1 orang pelaksana sehari 150.000. Kalau dikalikan 6 berarti berapa? 900.000 kan? Terus 2 orang tukang listrik. Lah, nanti per harinya berapa? 100.000. Berarti kalau dikali 6 berarti 600.000. Maka akan ketemu nominal untuk estimasi biaya tenaga kerja. Itu dalam sebuah instalasi rumah tinggal. Itu tadi biaya-biaya atau menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik. Untuk yang lainnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah ini tugasnya. Silahkan amati gambar instalasi rumah dan instalasi rumah berikut ini. Diamati dulu. Itu ada total ruangan-ruangan, ruang tamu, ya, terus ruang keluarga ataupun ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, kamar dapur, dan ya silahkan dilihat dulu ukurannya berapa itu total. Nah setelah ini nanti akan ada soal tentang gambar ini. Oke, kita lanjut langsung. Pertanyaannya, dari gambar di atas yang tugas barusan tadi, buatlah rencana instalasi listrik seperti gambar denah rumah pada slide sebelumnya tadi. Dalam kurung dengan kamar salah satu kamar tidur menggunakan AC 1 PK. Ingat, AC 1 PK. Mungkin di kamar tidur utama. Yang pertama, tentukan jumlah saklar. Jadi, tentukan jumlah saklar dari denah rumah tersebut. Yang kedua, jumlah stop kontak. Yang ketiga, jumlah lampu penerangan. Yang keempat, pengkabelan ataupun single diagramnya, singlean. Yang terakhir adalah PHP-nya, letaknya di mana, ya. Dari situ kalian bisa melihat, bisa menentukan. Saya tunggu tugasnya, jangan lupa cepat dikerjakan. Terus kalian kumpulkan atau upload di Google Classroom. Saya tunggu tugasnya. Untuk tugas kali ini cukup mudah. Tetapi nanti dari tugas ini akan saya lanjutkan
tugas berikutnya karena tugasnya adalah saling keterkaitan. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai menghitung kebutuhan instalasi listrik. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.